Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan seperti biasa ya kan, kita kembali lagi di konten Geeky Talk. Alright, kita akan membicarakan the best animation film ever. Langsung ini ya, langsung pendapat gue, langsung ada ketahuan nih pendapatnya. Tapi ya, apalagi kalau bukan Spider-Man Across the Spider-Verse ya, film kedua dari Spider-Man The Spider-Verse bla bla bla. Dan ya seperti biasa gue ditemani oleh sepupu gue Evan, the expert, the grown up. Sebenarnya nggak, tunggu, gue mau ganti title gue. Jadi The One Who Remembers. The One Who Remembers, kenapa? I don't know. What the fuck? Ya, gue entah kenapa punya skill untuk ingat hal-hal nggak penting. Oh ya, oke ya, ini dia. Kita sebenarnya ini udah beberapa hari setelah kita nonton ya. Jadi ini kita bakal membicarakan sesuai yang kita ingat aja. Karena jujur ini film panjang dan banyak banget yang terjadi. Iya, ya kan? Padet banget. Tapi oke guys, selamat datang kembali lagi di Geeky Talk. Dan kita bakal sharing aja sih, ngobrolin aja tentang Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan kita bakal jadi dua bagian, bagian no spoilernya, review secara keseluruhan. Nanti kita bakal kasih skor, dan di bagian setelahnya bagian spoilernya, dimana ya udah kita bahas yang kita ingat dan paling memorable lah. Oke, langsung aja pendapat kita yang mengenai film ini. Mungkin gua dulu, Spider-Man Across the Spider-Verse, review gua sih gila sih. Gila banget. This film is so crazy, man. Apa ya? Mungkin impression pertama gua setelah selesai nonton itu bener-bener ini film bisa melampaui ekspektasi gua berkali-kali selagi pas gue lagi nonton gitu. Biasanya kan lu lagi nonton, ekspektasi lu ada ekspektasi gitu kan, mungkin film itu ya melebihi atau kurang ekspektasi. Ini kayak lagi nonton tuh udah oke, ini udah melebihi ekspektasi gue. Oh masih lagi kayak just keeps going gitu. Karena mungkin gue ngerasa banyak banget, ini juga lu yang ngomong sih selesai nonton, banyak banget momen yang udah kayak rasanya tuh udah klimaksnya gitu, rasanya tuh udah kayak ini poin gila ya lah, kayak momen-momen besarnya gitu kan. Tapi ternyata oh ada lagi, you know, there's more, there's bigger things. Mungkin ada lagi apa namanya, sebelum lanjut impression satu lagi yang ini juga lu ngomong, ini kayak nonton seri. Rasanya kayak nonton seri satu season ya kan, nggak kayak apa, karena ceritanya banyak gitu, kayak misalnya di awal ceritanya Spider-Gwen itu kayak satu episode, Mas Morales satu episode. Rasanya tuh kayak gitu kayak satu season kayak nge-binge. Iya, kayak nge-binge gitu, karena kayak nge-binge banyak banget men, masing-masing ada ceritanya, tapi juga ya baik lagi tetap satu gambaran cerita yang besar gitu. Dan juga momen kecil yang kayak pesannya ada men, pesan setiap misalnya ceritain Mas Morales atau apa gitu tuh udah ada kayak pesannya, udah ada kesimpulannya, nanti ada lagi cerita selanjutnya gimana, so ada kesimpulannya tersendiri lagi. Jadi itu. And then of course simple sih di animation, film pertama aja, nanti mungkin lu bisa kasih pendapat as di animation guy. Ya animasinya film pertama aja gue udah anggap keren banget ya kan. Bahkan film pertama aja gue udah nganggep itu film animasi, salah satu film animasi terbagus buat gue gitu. Like it's up there, you know. And this film lebih lagi apa yang mereka sudah buat gitu ya di film pertama, stylenya segala macam di sini di-push lagi sih menurut gua. Terus juga yang bikin gua benar-benar terkesan itu kayak nggak satu style lagi. Kalau di film pertama mungkin impressionnya adalah stylenya kayak komik gitu kan, rasanya gitu kan, dibikin animasi. Di sini lebih lagi sih, kayak nggak, stylenya banyak style yang mereka buat di film ini. Setiap universe tuh beda-beda style animasinya, tapi nyatu gitu, tapi tetap nyatu, dan itu juga memperkuat apa ya, karakternya, dunianya gitu. Jadi nggak sekedar dari ceritanya, penyampaian cerita atau apapun, dialognya atau gitu-gitu doang gitu, tapi juga secara animasinya yang setiap itu tuh unik gitu dan memperkuat karakter dan dunianya lah gitu. Dan satu lagi, filmnya kerasa lama banget
but in a good way, you know, in a good way. Yeah. Gue nggak tahu berapa lama ya ini ya, 2 jam. Filmnya 2 jam, kayak 2 Udah jam ngecek 20 menitan. 2 jam 20 menit, which is iya 2 jam lama. 20 menitan. Nah, Cuman buat maksudnya animasi lama banget itu. Iya, biasanya kalau filmnya bagus kan, wah 2 jam nggak kerasa. Ini 2 jam kerasa, tapi karena banyak banget yang terjadi, lu kayak wait, there's more. Iya. Selesai. Iya, kayak setengah film tuh gue udah merasa oke, I'm satisfied, aku cukup nih, udah sesuai ekspektasi, melampaui ekspektasi. Tapi itu masih, gue bisik-bisik lagi nonton, ini masih kayak iya, nonton sekali itu nggak cukup gitu. Itu overall menurut gue. Nanti kita bakal kasih skornya. Menurut lo gimana? Ya, menurut gue gini, sebenarnya sebelum nonton pun kan gue bilang ke lu, kayak dari trailer dari segala macam, gue sama sekali nggak tahu plotnya apa. Jadi gue bener-bener ekspektasi gue tinggi dan gue di surprise dan man. Wow, bro, shit, berhenti. Oh my god, berhenti ya. Oh man, bener-bener segala ekspektasi gue hancur man. Itu gila itu film bener-bener. Iya, hancur sih kayak melebihin banget ya. Tapi terutama dari segi art direction sama animasi. Soalnya gimana ya? Orang-orang sering nanya ke gua kayak orang animasi kan sering diremehin gitu kan, kayak kayak even Disney sekarang nge-remake live action segala macam. Kayak kenapa animasi sebagai medium harus dilihat sebagai inferior when you have something like this. Kayak hal seperti ini nggak bisa dilakuin secara live action man. This movie is made buat animasi and it's so cool. Ada studio yang berani ngambil resiko kayak gitu. Iya. Film ini sangat padat, sangat fast paced, dialognya juga. Fast paced parah. Tulis sama Phil Lord sama Lord Miller. Mereka emang khas jokesnya cepet-cepet. Dan mungkin menurut gue di awal sedikit agak lama. Kayak knowing filmnya sepanjang itu, kayak karena filmnya rada nge-recap film pertama. Dan juga kayak mungkin buat orang-orang yang belum nonton. Iya, knowing ini ujungnya bakal kemana Spider-Verse. Iya, selama itu. Tapi mereka ada ceritain yang Miles Morales hidup-hidup biasa. Iya, kan. ada recap lah. Mungkin buat orang-orang yang nggak nonton film pertama, ya. Tapi, man, how do you even put it into words? Sumpah bingung banget deh gimana. Emang banyak banget yang di cover, dan even gua sebagai fans yang rada nggak lebih ngerti lah. Even gua rada overwhelmed sama kayak the volume of stuff yang dikasih lihat. Oh iya man. Ya apa ya maksudnya yang lumayan ada lah nih lah referensi. Ya kan reference-nya yang itu banyak even banget. Setiap art style origin Spider-Man setiap art style universe mereka tuh kayak ada yang mirip komik, ada yang mirip kayak poster. Iya. Ntar kita bisa bahas. Tapi ya generally itu hal yang gue bener-bener sangat appreciate, kayak hal-hal kayak gitu. Itu gila sih. Filmnya terasa panjang karena dia ada momen klimaks, ada momen kayak ada resolusi. Iya. Tiba-tiba ada pindah lagi. Ada lagi ya. Dan ada lagi dan itu yang bikin rasa rada panjang dan kayaknya sih mudah-mudahan akan di pay off di film berikutnya which akan keluar tahun depan kayaknya. Mungkin bisa dibilang ini kayak part 1-nya walaupun part 1 ya. Udah banyak banget sih tapi bravo ke tim di Sony Entertainment. Gila sih. Ini film terbagus Sony sih kayak. Sony Pictures Animation. I can't wait untuk Beyond the Spider-Verse. You know what? Simpelnya sih this is not just a film sih, bukan film, sekedar film sih. This is an artwork, man. Iya. Parah nih artwork, man. Seni. This is art. Oke, mungkin itu aja di bagian no spoilernya, bagian review kita, ya kan. Mungkin kita bakal kasih skornya nih, tapi does it really matter at this point because it's so good. Lu dulu deh. Oke, so gua mau ngasih skor 9 dari 10. Udah. Tapi ada beberapa aspek karena ini rada kerasa seperti part 1. Dimana gua nggak tahu kalau gua rewatchability-nya I don't know. Tapi tinggi banget sih. Iya. Bisa banget di rewatch maksudnya. Tapi menurut gua for now
Ini 8,7 dari 10. Oh, he did the point 8.7 biasanya skor harus bulat. He did the point. I had to. Anjir. Oke. Look, depending on bagaimana ceritanya di payoff di film berikutnya, ini bisa 9, bisa 10, we'll see. Tapi for now 8,9. Tambah lagi. Bro, just say 9. Just say 9. It's not that hard. Bulutin aja. Oke, gue bakal nulis 9 dari 10 ya. Oke. 8.7 ya, 8.9 nambah lagi. Ya, oke, gue juga menurut gue jujur selesai nonton gue bisa kasih 10 dari 10 saking segila karena udah melewati ekspektasi gue berkali-kali. Tapi tadi poin yang bagus, sebenarnya bukan banyak ya, tapi beberapa plot yang saking banyak ini kita jadi penasaran lanjutannya bagaimana, bakal apa nih apa yang terjadi gitu, karena emang lumayan ngegantung lah di akhir ya, lumayan ada tuh belum selesaikan secara cerita yang besarnya. Jadi kan kita nggak tahu nih ujungnya bakal gimana. Jadi gue 9,5 lah. 9,5 dari 10 lah. Gue it's that good man. Itu dia Spider-Man Across the Spider-Verse. Tapi gue pengen kasih pendapat, it could be, mungkin recensi bias lagi-lagi, tapi it could be the best animation film yang gue tonton. Atau buat gue lah gitu. Karena secara animasinya nggak deh, wah gila sih. Ya itu ya teman-teman, untuk bagian no spoilernya, reviewnya kita bakal langsung aja ke sesi spoilernya, bakal lebih santai, bahas-bahas aja yang kita ingat. Silahkan kalian berikan pendapat kalian di komen bawah ya kan, sekalian subscribe juga. Tapi ya, let's go to the spoiler section. Ya spoiler, mulai dari mana spoiler? Spoiler lah. I don't know. What the fuck man? Isinya wah banyak banget sih. Oke, kita ini aja ya, mulai aja kita recap aja. Everyone is here. Everyone is literally here. Every single one. The Spider-Man sis. Lu pikir literally apa? Dari segala medium, segala era, terus ada gila sih. Iya, men. Gue udah gak nyangka. Lu pikir film Spider-Man yang No Way Home munculin Tobey Maguire, Andrew Garfield udah gila. Nah. Iya. You ain't seen nothing. Iya, oke, mungkin sebelum kita ngomongin Spider-Man, gue gak tahu mulai dari mana. Oke, gue penasaran, ada sih villainnya sih. Villainnya dulu deh. Tadi lu udah sempat mention soal villainnya yang cukup menarik gitu, the Spot, ya kan. Menarik sih, ya kan, karena lu nggak expect that this is the villain. Lu bilang film ini berani, ya bener sih, ini film berani banget dan ya udah kayak nggak peduli gitu maksudnya villainnya harus gimana. Cause this one karena pertama kali muncul sepanjang nih musuhnya ada, dan ini menariknya di sini gitu. Dia dari awal muncul terus sedikit demi sedikit dia menceritakan latar belakangnya si The Spot ini. Gue merasa ya udah ini cuman lewat doang nih. Kayak musuh awal pembukaan awal dari trailer juga rasanya tuh kayak dia paling berantem di prolog terus habis itu kayak kesehariannya Miles gitu. Iya gue juga mikir gitu. Diperkenalkan dan dia blow on banget tuh, kayak oke ini lucu-lucu pas nonton gue ketawa. And then it started to tell ceritanya dia, which is like one of the most tragic villain story ever in my opinion, you know. It's just this humble scientist, you know. Honest, hardworking, hardworking man. Scientist. Man, dia udah mau breakthrough ke multiversal travel, man. Breakthrough invention gitu kan. Makanya. And then what Spider-Man did to him is very very cruel. Jahat banget sih. Injustice. He threw a bagel at him. Oh my god. Lucu banget. Dan dude, coba gue udah ngeliat klipnya. Ada di film pertama. Ada sumpah. Tapi bener-bener wah lu kalau lihat itu kayak scene yang si Miles Morales Spider-Man-nya bajunya masih buatan tuh.
yang masih diikat Iya, gitu. masih pakai baju Halloween, kostum Halloween. Iya, Halloween. Dia keluar sama Spider-Man yang Peter Parker yang lagi dikejar-kejar kabur, terus dia beneran lempar bagel. Itu cuma wah kena, abis itu udah wah gila sih. Story writingnya gila sih, artinya mereka udah this is the villain. The hell man, it's all in here. Yeah, foreshadowing gila. Foreshadowing. Itu One Piece levels. Iya, One Piece levels man. Iya. Tapi ya The Spot. Man, hal yang gue suka kayak mereka nekel kayak ini Miles di film ini benar-benar rada ngerasa the consequences of his actions gitu. Hal-hal yang dilakuin sebagai Spider-Man yang dirasa kayak seru-seru apa segala macam ternyata ada konsekuensinya kayak bahkan sekecil itu pun juga hasilnya bisa segede itu gitu. Dan ngomongin The Spot juga ya itu balik lagi, gue menariknya adalah mereka bener-bener nggak menaruh ekspektasi ke kita gitu bahwa ini villainnya bakal besar. Jadi seakan-akan kayak kita nggak tahu apa-apa, dan mereka emang seakan-akan bikinnya seperti itu, bikin kita nggak berekspektasi dia bakal jadi villain yang besar gitu. Dan sedikit demi sedikit wait, this guy is trying to do something yang kayak ini kayaknya musuh utamanya deh, yang bakal ngerusak multiverse, dia pindah-pindah terus jadi semakin kuat. Jadi kayak power set dia seru man, kayak untuk animasi apalagi cocok banget. Iya kayak lu bisa teleportasi bisa ya, ada satu scene yang Miles kayak masuk ke dalam dia gitu. Mukanya dan mukanya jadi mukanya dia gitu kan. The Spot juga di komik bener-bener kayak selain first appearance dia, di mana dia saking anehnya kekuatannya si Peter Parker pun nggak bisa mukul dia sama sekali. Selain first appearance kayak sejak itu writers di komik kayak nggak terlalu tahu gimana cara pakai dia. Jadi kayak paling kalau ada butuh musuh fodder ada dia. Jadi ekspektasi gue tuh kayak makanya ekspektasi gue jadi side paling di awal doang gitu. Ya ternyata oh my god. Dia emang maksudnya kekuatannya gitu berarti ya di komik. Iya. Emang pindah. Tapi kalau di komik dia nggak bisa pindah multiverse ya, tapi kayak misalnya portal nggak jelas. Ya portal. Sama kayak di film si Peter juga di komik sama sekali nggak bisa mukul dia. Kayak Peter mau mukul muka dia, ada portal, tangannya balik gitu. Seru sih power set. Untuk Miles Morales-nya pun dia benar-benar sangat-sangat meremehkan The Spot ini gitu. Jadi sama kayak kita yang lagi nonton gitu. Jadi kayak iya makanya. Iya, tapi lu nggak bisa ngeremehin ya hal kecil sih, karena itu bisa jadi besar gitu kan. Apalagi di akhirannya dia jadi kayak anti-spiral gitu buat yang tahu. Kayak gila itu kayak dewa gitu, kayak God level threat anjir, kayak bentuknya udah kayak kalau baca One Punch Man dia udah kayak Garu versi dewa galaksi. Iya bener. Iya udah kayak wah gila sih udah kayak dewa gitu. Tapi kayak sharing film Miles let that happen. Miles kenapa? Itu terjadi karena hal yang Miles, bukan Miles doang sih, kayak Spider-Gwen segala macam juga nge-enable dia untuk jadi sekuat itu. Pas lu ngomong Miles bukan karena bagel kan, gue kira tadi lu ngomong bagel lagi. Bukan. Selain karena itu diremehin karena segala macam. Jadi ada aspek kayak you made me this, dan lu ngeremeh. Rada kayak Electro tapi lebih better executed menurut gue. Wah iya parah sih. Gue suka di film ini kayak underlying plot thread-nya itu kayak family drama, seseorang untuk punya double life sebagai Spider-Man dan kayak sebagai orang biasa. Kayak even Gwen juga sekarang lebih dieksplor aspek itunya. Disangka bapaknya sendiri. Kayak dia nggak bisa bener-bener sendiri, dia nggak bisa bilang ke bapaknya, dia nggak bisa bilang ke orang lain. Kayak Miles juga sort of ngerasain begitu. Dan ini jadi kayak underlying plot thread untuk ini sih film. Iya, karakternya sih kan ya, balik lagi sih. Gue suka ya di saat karakternya tuh ada ya di ceritanya lu tahu masalahnya, konfliknya, dan apa namanya bahkan jauh lebih deep sih dibanding mungkin kayak secukupnya untuk jadi seorang Spider-Man. Iya, I even mean Miguel sort of detach on. I mean it's like this film is about a big thing, you know, like the Spider-Verse multiverse. Tapi mereka juga tetap nggak lupa ya itu, terutama di awal sih. The heart is Miles. The heart is Miles, again. This film mau nyelamatin bapaknya. I mean and again. Ini juga Spider-Man gitu, yang ada bumbu-bumbu itu Spider-Man, double life, nutupin identitasnya. Dan untuk dan Spider-Man, setiap Spider-Man selalu sama gitu ya, kayak mengexperience sebuah tragedi besar.
sebuah tragedi yang besar. harus terjadi. Oke, sebelum ke situ, di awal tuh ceritanya Gwen tuh kayak udah panjang banget ceritanya. Yeah. Miles Morales juga yang kayak dia terlambat sekolah, masa depannya mau kemana, itu tuh udah kayak lengkap banget, men. Iya, itu panjang banget. Panjang banget. Terus bapaknya kayak family dramanya, bapaknya nerima anaknya tuh sama ibunya aja deh, aduh gila kan, satu episode. Kayak like judging from the ending, udah harusnya tuh jadi main plot film berikutnya sih. Iya, emang iya sih. Di akhir kan juga kita lihat balik tuh ke orang tuanya, karena itu ceritanya Miles Morales dengan orang tuanya segala macam itu udah di touch, kita udah merasa attach nih sama kisahnya kan. Jadi ya kita bakal dukung Miles Morales untuk kan disuruh ya udah biarin mereka mati gitu kan, karena every Spider-Man went through this, you know. Tapi Miles Morales, bro, what? Akhirnya lu milih he went through Uncle Aaron, man. Kenapa? Uncle Aaron was his thing. Uncle Aaron, ya that's it. Uncle Aaron was his thing. Kenapa nambah lagi? Kenapa juga, jadi kasihan banget. Jadi pas kita nonton, anjir, man, what the fuck, kita benar-benar. Tapi kayak di akhir juga emosinya. Apa Gwen karena kayak bapaknya nggak jadi kapten, mungkin ada loophole di situ. Who knows? Kapten, ya nggak jadi kapten ya, emang harus jadi kapten. Ya itu kayak kocak banget sih. Kocak sih. Harus jadi kapten. Iya, itu lumayan anjir, sedih juga. Bapak. Gue suka relationship Gwen sama Miles sih di sini. Bukan cuma kayak bukan cuma kayak suka-suka basic gitu, tapi kayak lebih they really have no one else yang mereka bisa komunikasi tentang hal-hal Spider-Man. Karakter lain juga ya itu sih, kita ngelihat persamaannya itu di saat ya mulai ketemu tuh Spider-Man-nya banyak banget. Tapi mungkin my god. Sebelum lanjut mungkin Miguel. First ever big screen appearance kayaknya. Iya. Apa tuh? Pertama kali nongol di film ini kayaknya. Apa Spider-Man itu? Maksudnya apa? Ya, 1999 ya. Pas pertama kali muncul juga udah merinding sih gua. Dude, he's a beast, man, itu. Beast. Musiknya juga gitu. Fun fact nih, gua kan dia sama sekali nggak punya spider powers. Oh iya, oke. Dia karena ide semua kekuatannya gitu kan dunianya sama kayak bio thing yang dia suntik gitu. Baru nongol aja udah kayak gitu aja. Sangar banget desainnya. Kayak ada cakar-cakar kan, udah kayak sikut ada elbow blades gitu. Tapi yang mau gue ngomongin ke Miguel, yes, dia udah dikasih tahu ceritanya, ya kan, latar belakangnya segala macam. Tapi menurut gue itu rasanya masih in a flash, masih in a like sekilas, belum begitu sekilas, ya disentuh, di touch banget gitu, belum secara dalam. Karena kan pasti ada lah, nggak entah itu redemption atau kesimpulannya gitu kan. Dari apa yang sudah dikasih tahu masih belum cukup lah gitu. Menurut gue nanti sih di part 2 seharusnya bakal lebih di ini nih. I mean it could be the main villain di film kedua. Mungkin The Spot, nggak tahu ya, The Spot really? Mungkin. I don't know, man. Emang ada lagi? Like karena Miguel like he has good reasons. Oke. Dia cuma rada emosional aja. Ya, tapi maksud gue villain itu kayak lebih The Spot di film ini dibanding Miguel. Miguel tuh kayak baru. Ya iyalah, Miguel kan Spider-Man kan, mana mungkin dia jahat. Fans Miguel bakal marah kalau jahat. Kan dia larang dia langsung jadi villain. Ya, Miguel gue berharap nanti bakal lebih dieksplor sih. Ya, bakal lebih dieksplor. Karena The Spot udah gak perlu dieksplor lagi anjir, udah cukup. Ya. Ya potensi bisa dalam sih. Iya, perlu. Look, what if he dies, man? Next movie? What? Next week? What if he dies, Miguel? Yeah. Who knows, man? That final twist, gue benar-benar gak expect. Oh, you mean Miles Morales? Salah rumah, anjing, itu keren banget sumpah. That's really itu asal lu bener-bener teliti, kayak lu nggak bakal expect sih. Enggak. Asli ya. Dan bukan masalah teliti juga sih, mereka emang ngebangun suasananya, momennya juga keren banget sih. Oh iya, oh my god, itu pas udah heart to heart sama ibunya. Iya. Pun kamar dia nggak ada, itu kayak what the hell. By the way, sorry ya guys, kita agak melenceng mana-mana, emang banyak banget. Jadi kita kita yang ini aja rain of thoughts, arahnya kemana. Iya. Nah, tapi ya di momen itu
soalnya udah ngelewatin banyak hal dan udah siap nih secara mentally untuk open up. Cause he wanna change things up, you know. Spider-Man tidak harus membuka identitasnya, seharusnya tidak gitu. Dia pengen jujur, heart to heart. Gwen datang, semua datang, jadi kayak intensnya kayak anjir buruan nih. Tiba-tiba Gwennya masuk, wah anjir gak ada orang, tahan dulu. Dan Uncle Aaron langsung aduh. Iya, Uncle Aaron karena Miles laba-labanya bukan dari universe dia kan. Itu poin selanjutnya. Itu pun udah menyebabkan masalah. Iya. Itu pun juga udah ya gila sih. Iya. Ternyata Spider ternyata karena Spider dia bukan dari universe dia, setelah pas alat universe travelnya itu nggak detect signature itunya Spider-nya, dia malah dilempar ke sana. Iya, dan jadi Spider-nya itu buatan The Spot, ya kan? Jadi makanya make sense The Spot is, you know, like his role is pretty big. He's the one who create the Spider, right? And then the Spider pindah ke dunia Miles Morales karena Kingpin lagi nyoba-nyoba gitu kan, karena jadi lagi bikin collider. Buat bikin portal. Sebenarnya Spider itu emang kesedot dari universe itu. Iya makanya. Karena eksperimen The Spot. Iya. Oh, oke. Oke. Nah, terus Mas Wallace kegigit dan itu, nah ini gilanya, itu yang ngebuat dia the first what's it called? Anomalinya. So it's not The Spot, it was him. No, it's him. Itu dia kenapa dia nggak diundang The Spider Society yang semua Spider-Man ada aja, karena ya is him, is the cause of this. Anjir tuh gak, berarti dia tuh role-nya anjir sebagai Spider-Man gede banget di multiverse. It was him all along. Dia dari film pertama itu gue kayak no chill gitu sama dia. Iya makanya kayak gak suka banget aja. Salah apa gue. Klimaks itu dia momen klimaks yang kayak twist. Itu salah satu yang favorit gue sih. Saking banyaknya mesti milih favorit gue itu sih yang dia. Ternyata anomalinya dia, man. Let's talk about the Spider-Man. The Spider Society. Oh my god. Society. Let's name just what you see there. What you see. Apa yang lu lihat di situ, man? Fucking everything. Gila weh. Kalau lu pernah nonton kartun, pernah nonton Senshi Spider-Man, pernah nonton kartun 60-an, baca komik, pernah main game PS4, game MCU, game lama, game PS4, MCU, the MCU sort of live action, literally semua medium. Dan mereka nongol kayak kan di film yang pertama Spider-Man di multiverse kayak diadaptasiin ke style animasi filmnya lah. Di sini benar-benar dipetik kayak udah langsung dari show-nya, dari filmnya kayak langsung tetap kartun, tetap live action, tetap game. Ada Spider-Man dari Insomniac kayak 3D model dari game-nya beneran. Iya, oke. Kayak even animasi yang dari tahun 60-an kayak gerakannya juga kayak kaku terbatas gitu kan. Soalnya source-nya belum banyak. Jadi I'm gonna stop you. Lagunya main lagi. Ada Lego. Oh my god. Lego. Oh iya, man. Itu diandelin dia. Oke. You're one of our best Spider-Man. Even musuh pertama yang Vulture yang kayak gambar gambar tahun 1600. Iya men, karena dia dari zaman Da Vinci anjir. Dari Marvel 1602. Dari komik. Iya. Oh my god. Bro, ini terlalu banyak sih. Gue mesti nonton lagi. Easter egg yang si Childish Gambino jadi Prowler. Yes. Karena dia di MCU main jadi Uncle Aaron. MCU. Oh iya. MCU Tom Holland. Gue ingetnya dia yang pertama. MCU. Iya di MCU sempat ada Uncle Aaron, ada Uncle Aaron iya. Jadi anak buahnya Vulture. Dan tapi kan nggak jadi gitu kan, nggak ada kelanjutannya. Ya belum jadi. Di sini dia kayak udah dibuat aja Easter egg gitu. Udah pakai kostumnya and everything udah dibuat, berarti kostumnya. Iya makanya. Oh my god. Itu juga itu Easter egg sih buat yang tahu kan kayak. Iya. Gila sih itu. Itu Spider-Man banyak. Itu benar-benar gue ngerasa kayak buffet kayak anak kecil di toko mainan. Ya. Sampai
seharian nggak cukup gitu, kayak misalnya ngeliat semua Iya, satu makanya. nggak bisa men. Lu lihat yang Belajar. nangkep perhatian lu aja. Iya. Eh, itu satu poin lagi sih berarti, ngomongin style animasinya sih, bahwa Iya. beda-beda di keep gitu. Oh my god, oh, dude, itu dunia Gwen Ya itu maksud gue mau ke arah situ, Kayak- bener aja. tiap kali ada momen emosional dan color gradingnya dipasin ke emosi situasinya, that's so cool. Ya. Dan Kayak gue ngomong style kayak gambarnya ini, juga kayak cat dimiripin air sama- gue ngomong kayak di. Iya, style gambarnya dimiripin sama cover komik-komiknya Spider-Gwen. Emang gitu ya? Dia emang style kayak gitu. Oh, art oke style. oke oke. Oh damn, oke. Oh wow. Oh, pas si Gwen sama bapaknya kayak ngobrol heart to heart. Iya semuanya. Suaranya kayak dingin banget. Iya iya iya. Awal-awal karena mereka masih Oh warnanya masih juga banyak, biru, masih musuhan, putih gitu kan? Kayak Iya. biru pas gelap, pas Gwen kayak meluk bapaknya langsung jadi cerah gitu kayak cerah wah, pink gitu. Pas that's awal-awal animation, man. kan, iya makanya awal kan Gwen dulu ya, ceritanya Gwen dulu kan. Gue mikir kayak, ini stylenya beda nih dari film pertama gitu kan. Wah ini bakal beda Iya. nih. Ternyata pas balik ke Miles, balik lagi seperti film pertama. Ya itu Iya, gue sadar iya. kayak, oh man, this is every universe gonna be different. Iya. Bakal beda. Karena di film pertama kita kayak we don't go to other universes. Ya jadi satu selain kan, Miles. satu konsep Jadi si satu. Miles itu kan. Jadi di sini lu ke universe si India, Spider-Man of India, si Pavitra. Puff, Ganti let's style. go. Iya. Tuh ganti style ke flashbacknya si Spider-Punk juga, style jadi kayak poster-poster Iya. punk tahun 60-an 70-an gitu. Kayak stop motion, keren banget. Stop motion, iya men. Aduh, Spider-Punk, Hoagie. Spider-Punk, Apa Hobby. Bro is the coolest man. Oh my god. Is the iya. What the so cool. Itu anjir keren banget. Apa namanya? Awal muncul oke, ini temannya gue nih ya. Dia apakah dia bakal love triangle? Gue pikir bakal gitu kayak sepele-sepele gitu lah pendapat gue. Yeah. And then he open his mask and like, oh, Yeah. Wow. how is he much cooler without the mask? Yeah. And then he just becomes makin keren gitu. Tiap detik dia muncul makin keren tuh. Iya, dia cuma di situ nggak peduli ya, yo what's up. Terus apa? Iya. Ngambilin ini aja perintilan semua Iya. diambilin kayak terserah Nyolong. dia cuy, wah gila. Sama gue suka banget karena dia kan kayak punk anti authority gitu. Pas kayak kan setiap serangan pertama kali di introduce kayak ngasih tahu originnya. Dia kayak you think I'm gonna tell you? Kayak mukanya tanda tanya doang gitu. Iya iya. Damn. Wah dia Okay. puyeng banget. You're suddenly the coolest. Banyak banget detail-detailnya ya sebenarnya sih. Oh. Nonton lagi sih. It's yeah. Insane. Kita nggak bakal selesai kalau ngomongin detail ya man. Insane. Bahkan Ah. pas nonton aja gue sadar kayak aja ini banyak banget sih. Gue sadar gue nggak bisa nangkep semua ini, jadi gue nggak berusaha. Yeah. Banyak banget. Don't even get to the actual animation kayak the movement, the choreography, Iya itu body mekaniknya. Anjir ada. Jadi Even ada breakdown. momen-momen yang kayak cuma diem doang gitu. Mungkin lu denger gue kayak momen diem doang kayak mungkin kayak yang pasti Gwen Yang kebalik bukan? berdiri terbalik. Aduh. Okay, they don't have to do that. That's a flex, man. Legit. Yang kebalik kan, iya itu wah itu shot itu cerit. Terus juga masalahnya nggak cuma visual animasi doang. Yeah. It's a moment, it's a moment, ada meaningnya It's a moment, gitu. ya, makanya. Mereka kebalik kan, emang mereka merasa they're not fit into dunia Ya, yang gue ya. tangkep ya. Ya makanya. Mereka lagi, Gwen merasa kebalik nggak ya itulah. Terus Miles nemenin, terus kayak duduk doang melihat dunia kebalik. Anjir. Kayak only they can do that. That's their space. That's so good. Iya sama mereka. Oh Iya my itu God. Spider-Man Oh doang. my- Sedih gue. Cuma Spider-Man yang bisa lakukan itu man. See the world upside down, Oh my god. chillin'. Even ada momen-momen yang kayak cuma gerak dikit dan gue kayak oh. Kayak literally gak Kaget gue. kayak orang lain kayak nggak bakal Gak bakal nangkep ya. kayak gue kayak body mekaniknya apa hal subtle pun kayak banyak detail gitu. Gitu. Oh dude itu scene yang mereka nge-rescue Uncle Ben si Peter Iya yes. yang ada kayak jembatan jatuh apa. Ini kami tuh kameranya sampai kayak muter-muter Iya, kayak ngikut apa dari Spider-Man ke Spider-Man. Situ juga udah ditis kan bapaknya Miles Morales kan, cepet banget tuh. Oh iya iya. Iya, jadi di barengan gerakannya sama. Iya iya. Oh sama. iya iya. Menyelamatin Iya, dan iya, iya. itu jatuh. Itu pertama kali tuh ditis tuh. Gue kayak, what was that? Yes, Miles Morales mau nyelamatin Gwen.
taunya udah tahu anjir. Iya. Dan berubah ternyata. Iya. It's a canon event. It's canonical. Everything itu aduh keren banget semuanya. Fourth wall breaking banget. Iya. banyak banget, ada Andrew Garfield, ada Tobey Maguire. Sumpah ini kita pasti kelewatan banyak. Dunianya Venom juga langsung kita ini aja lah muncul dunia Venom. Dan gue suka kan ada si Scarlet Spider juga pertama kali dia nongol di film. Si Ben Reilly, dan karena dia karakter 90-an, he's so edgy. Kayak tiap kali dia gerak, tiap kali dia ngapain dia kayak aduh kayak disebut juga tuh lucu banget. Tadi mana ya? Yang pakai hoodie biru. Yang langsung dilempar sama Gwen. Iya. Oke. Spider. Karena dia kayak karakter 90-an jadi kayak edgy banget. Dan dia tetap edgy. Iya, wah. Kayak even juga shading dia kayak komik gitu kan. Lucu banget. Wah, iya man. How could we not talk about the chase scene, man? Dikejar satu. Every Spider-Man. Fuck yeah. No, you would do that. Lu gak akan melakukan ini kan? Gila aja. Lu gak akan melakukan ini kan? Yap, oke, dia bakal melakukan ini. Let's go. Dari momen yang dia tiba-tiba dikelilingin sama semua Spider-Man. Iya. Terus kayak tahu-tahu ada Penny, ada segala macam juga nongol. Oh man. Bro, like every Spider-Man. Dan ini Miles Morales dia diincer, dia beda sendiri anjir. Go get Spider-Man. Yang nunjuk. It's so perfect. Itu perfect banget juga tandingin. Konteksnya ada gitu, nggak cuman yang nggak penting gitu. Ini penting gitu. And it happen. You semuanya melakukan itu anjir. Kan Miles Morales langsung gila. Miles Morales iya. Dan apa ya, Miles Morales is he the only one? Because karena nggak seharusnya jadi Spider-Man. I understand. I mean technically enggak. Karena kan kayak di Game Pass 4 juga ada Miles gitu. Tapi in the context of this movie, ya kali, I don't know. Iya konteks, ya gue ngomongin konteks film ini. Iya. Semuanya Peter Parker, ada Gwen, oke. Atau mungkin Just Drew atau ya tapi Miguel juga beda juga sih. Ya beda-beda juga sih ya sih. I don't know. Tapi kayak yang Puff kan juga apa bahasa nama panjangnya Peter Parker kan kayak Puff Peter something ya. By the way, ya dikejar semua Spider-Man. Ada yang kucing segala sih gila. Tuh, iya ada yang T-Rex tuh. Never seen that before, maybe mungkin lu pernah, gua tahu, gak pernah lihat. Gue cuma ingat ada Venom T-Rex di Old Man Logan gitu doang. Gue nggak tahu ada Spider-Man T-Rex. Okay. Walaupun kurang ada ini sih ya, Spider-Man Venom, nggak Spider-Man yang hitam. I mean, I don't know. Mungkin bakal terlalu take the spotlight kali kalau ada. Iya. Maksudnya cameo. Ya mungkin cameo ada sih, firasat gue pasti. Maksudnya kecil-kecil apa pasti ada. Gak ada yang di highlight. Tapi ya men, aduh gue buyang sih. Coba nginget-nginget buyang banget tuh, banyak banget. Mungkin yang nonton video ini bisa komen apa cameo apa, mention aja lah di bawah. Karena saking banyaknya. Cameo apa yang paling bikin lo kaget? Iya. Bikin lo kayak dikejar sampai naik ke atas tuh, dan ternyata itu plannya Miles Morales anjir. Karena pas dikejar gue mikir kan, kok dia nggak ngilang aja ya. But you know, dia emang pengen dikejar, pengen sampai semuanya dibawa tuh ke situ. I managed to get all of the Spider-Man here. So I'm not just nobody. Gue nggak nobody doang, and then hilang. Bye. Zeplan. Miguel marah yang keren banget. Even Peter kan pakai, he does have a plan. Iya. Peternya jadi bapak ya, udah jadi bapak. Iya man, Peter jadi happy ending karena kejadian karena ketemu Miles sebenarnya. Jadi punya courage lagi deh. Yeah man, let's go. Yeah. Pretty deep stuff. God damn it, you know what? Itu aja sih teman-teman, kita udah stuck. Gak kepikiran lagi. Kita juga baru nonton sekali. Perlu nonton 10 kali mesti sampai bisa bahas semuanya, atau pas nonton dicatat gitu. Oke, karena banyak banget. Intinya every moment kita apa ya, impress banget sih. It's an experience man. Experience. Benar-benar. So cool. Audio visual experience. Musiknya juga keren-keren. Even integrasi musiknya juga dapat banget. Banyak banget sih momen yang bisa dibahas, tapi kita tidak ingin bahas detail-detail banget.
Iya. Banyak banget soalnya, banyak banget. Every second bisa kita bahas. Please kalau lu ngefans Spider-Man, go watch di bioskop. Amin. Ini udah bagian spoiler, lu pasti nonton sih. Udah bagian spoiler ya? Iya, gimana sih? Udah baca. Udah kami apa ya? Oh shit. Itu ya teman-teman. Kita udah nggak tahu lagi nih. Udah banyak banget, nggak tahu lagi. Maksudnya bisa aja, tapi kebanyakan takutnya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Silahkan kalian komen di bawah pembahasan apa lagi pembahasan tentang film ini yang belum kebahas, bahas saya di bawah. Suka kalian. Tunggu aja di video-video Gigi Talk selanjutnya. Mungkin kita bakal bikin lagi yang lebih santai, bahas something, nggak satu film, mungkin bisa banyak hal ya kan. Tunggu aja ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe pastinya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye. Gila loh, kita lupa loh filmnya keluar. Kita lupa apa? Kalau film ini mau keluar pas kita ngomong di video. Iya sebelumnya ya. Kok bisa ya? Bahas apa ya? The Flash. The Flash kali. Barbie. This feels so good. It's so good.